Tuhan, kami merindukan mendengar perkataan-Mu masuk di batin kami yang terdalam. Kami tahu ibadah kami, jerih payah kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan pagi hari ini hamba berdoa demi nama Yesus, roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun dalam hidup kami sekalian. Tidak ada orang yang tidak diberkati dan diubah. Semua kami boleh menikmati apa yang berasal daripada-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berikan kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini. Ini hari yang luar biasa. Mari kita buka kitab Yosua pasal yang ke-17. Sebelum saya tunjukkan ayat yang kita akan baca, saya mau sampaikan hari Jumat ini tanggal 7 September jam 4 sore kita ada pagelaran tentang kesatria. Dan saya mengharapkan menghimbau Anda punya anak, punya adik, punya cucu, tolong dibawa. Ini akan jadi sebuah pembelajaran yang sangat menarik sekali. Kita mengerti banyak anak-anak kita yang terikat dengan hal-hal tertentu, dengan game, dengan banyak hal. Dan kita mau mencoba berkata kepada mereka, di belakang semuanya itu ada spirit yang bisa mengikat mereka. Dan kita mau coba ajari mereka dengan cara Tuhan, tidak dengan kekerasan, untuk mereka bisa lepas dari semua ikatan seperti itu. Tidak berarti kita tidak boleh bermain, tapi ada hal-hal yang kita mau berkata, kamu jangan sampai terikat dengan itu. Karena urusannya bisa tidak sederhana. Dan ini pagelaran akan menarik sekali. Sebagian besar akan dimainkan oleh anak-anak dari Sekolah Terang Bangsa. Dan saya yakin Anda dan saya semua kita akan diberkati. Saya akan sampaikan renungan dan juga buat altar call pada hari Jumat itu. Dan mari percaya sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Orang tua juga diundang hadir. Dan saya berkata buat orang tua ini merupakan juga pagelaran yang menarik. Dan saya berharap dengan itu akan memberikan masukan buat semua kita untuk bisa mengarahkan anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Alright, dari Jumat tanggal 7 jam 4 sore di Holy Stadium. Saya berharap kita bisa menikmati sajian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita buka Yosua pasal 17. Apa yang akan kita coba baca pada hari ini adalah suatu masa yang sangat kritis sekali sebetulnya dalam kehidupan orang-orang Israel. Kenapa? Karena di pasal-pasal inilah kita mengerti bahwa Yosua sedang membagi-bagi akan tanah Kanaan. Warisan tanah perjanjian dibagi-bagi dan tiap-tiap suku mendapatkan akan bagiannya. Dan kita mengerti semua, tiap kali ada barang yang dibagi-bagi, itu sesuatu keadaan yang sangat kritis sekali. Karena disitulah ketamaan manusia biasanya muncul. Anda mengerti kalau orang tua ingin membagi warisan kepada anak-anaknya, suasananya sangat tidak enak, akan tegang sekali. Satu dua dari anaknya tamak, menimbulkan masalah besar dalam keluarga itu. So, Yosua menghadapi juga akan suasana yang sangat kritis. Dia harus bisa menjaga unity di antara orang-orang Israel, tapi dia juga mesti bagi seperti yang Tuhan mau, dan kita akan melihat banyak aspek dalam cerita-cerita seperti ini. Nah, mari kita lihat bagian daripada peristiwa itu di Yosua pasal 17. Kita lihat mulai ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Alkitab berkata demikian. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris
dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yisrael. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Ini cerita tentang sebuah bani yang namanya Bani Yusuf. Dan Anda mengerti tidak ada bagian dari firman Tuhan sekecil apapun yang tanpa arti atau yang meaningless. Semua bagian firman Tuhan itu punya arti. Tidak ada bagian yang tidak ada artinya. Nama Yusuf artinya may he add. Kiranya Tuhan yang menambahkannya. Orang yang bernama Yusuf, namanya diberi oleh ayahnya. Dan ketika diberi nama, Tuhan seperti menginspirasi dengan berkata, beri nama Yusuf, yang artinya kiranya Tuhan yang menambahkan. Orang percaya harus mengerti, kita punya Tuhan yang suka menambahkan apa yang pernah Dia berikan dalam kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang kikir. Dia Tuhan yang suka menambahkan apapun yang pernah Dia berikan dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya menambahkan, Dia Tuhan yang suka melipat gandakan apa yang pernah Dia berikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bani Yusuf menghadapi beberapa hal dalam hidup mereka pada waktu mereka mendapatkan hanya satu bagian dari tanah Kanaan. Nah, pagi hari ini ada 2 poin saya mau sampaikan buat saudara. Dan poin-poin yang lain kalau Tuhan izinkan minggu depan akan kita sambung. Tapi ini poin yang pertama. Ketika Bani Yusuf mendapatkan satu bagian dan mereka protes kepada Yosua. Mereka berkata, kami ini banyak. Kenapa kami hanya terima satu bagian? Yosua berkata, kalau memang kamu banyak dan kamu ini kuat, bukan hanya satu bagian ini saja yang diundikan bagimu. Dia berkata, bukalah hutan, bukalah tanah baru, pegunungan itu dan semua hutannya milikmu. Dan inilah kebenaran yang saya mau sampaikan. Tuhan tidak pernah mematok nasib manusia dengan patokan mati yang tidak bisa diubah. Tuhan membiarkan kita berkembang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan manusia kita. Tuhan membiarkan kita berkembang sesuai dengan kesanggupan manusia batiniah kita untuk percaya seberapa Tuhan akan memberkati kita. Ada banyak orang berkata, Pak, nasib saya memang hanya seperti ini, tidak mungkin lebih baik. Ketika saya membaca Alkitab, tidak pernah Tuhan mematok orang hanya berdasarkan patokan awal yang Dia buat. Semua patokan awal Tuhan buat kita, itulah modal dasar, modal awalnya. Tapi Tuhan mau berkata, engkau boleh berkembang sebanyak engkau bisa berkembang. Engkau boleh maju sebanyak engkau mau maju. Engkau boleh menikmati sebanyak engkau bisa menikmati. Dari sisi Tuhan, Dia tidak memberikan batas. Dia tidak memberikan batas seberapa Anda bisa berkembang. Ketika engkau membiarkan roh Tuhan mengerjakan hidup saudara, engkau makin kuat batiniahmu, makin kuat rohmu, makin kuat imanmu, Anda akan berkembang dengan makin luar biasa. Alkitab berkata, siapa setia dalam perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara besar. Ketika Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang kelihatannya simple, kecil, sederhana, tapi kau kerjakan dengan segenap hati, maka Tuhan sedia memberi kepercayaan yang lebih lagi. Nama Yusuf artinya may he add, kiranya Tuhan yang menambahkan. Karena Tuhan memang ingin menambahkan sesuatu di dalam kehidupan kita.
Orang yang tidak membiarkan Tuhan mengerjakan hidupnya, orang yang hidup dengan egonya sendiri, orang yang hidup dengan dunianya sendiri, tidak akan pernah menikmati pertumbuhan apapun. Tapi orang yang mencari Tuhan dan dia berkata, Tuhan, Engkau tempa hidupku, Engkau bentuk aku seperti yang Tuhan mau. Saudara akan melihat Tuhan akan menambah-nambahkan apa yang pernah dia berikan di dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan, dia tidak punya alat yang lain kecuali gerejanya. Bagi Tuhan, dia tidak punya siapa-siapa kecuali saudara dan saya. Apapun yang dia punya, dia mau berikan dengan limpah dalam kehidupan kita. Kalau Anda berkata, Pak, bagian saya sedikit, saya berkata, itu baru sebuah modal awal. Dengan modal yang ada padamu itu, beri supaya Tuhan mengerti, engkau dan saya bisa dipercayai. Pada waktu engkau bisa dipercayai, Tuhan akan menambahkan. Tuhan kiranya akan menambahkan semuanya dalam kehidupan Anda. Tapi poin yang kedua, ini poin yang sangat penting sekali. Pada waktu Yosua berkata kepada Bani Yusuf, aku berikan pegunungan Efraim bagimu. Mereka menjerit dan mereka berkata ada bangsa Kanaan yang tinggal di situ. Dan dengan sangat khusus sebenarnya, Yosua mendengar orang-orang Yusuf ini atau Bani Yusuf ini menyebut akan 3 perkara. Dan pagi ini saya hanya bicara satu hal, sisanya kita bicara minggu depan kalau Tuhan izinkan. Dia berkata ada orang-orang yang punya kereta besi tinggal di Bet-Sean dan di Yisrael. Ketika Bani Yusuf mendapatkan akan jatah tambahan dalam hidupnya, ternyata tambahan itu bukan tambahan yang mudah. Dan mereka menjerit karena mereka mengeluh ada musuh di Bet-Sean. Musuh pertama yang harus dihadapi adalah Bet-Sean. Apa itu Bet-Sean? Bet-Sean, kata bet itu dari bait atau rumah. Dan kata sean dalam bahasa Inggrisnya itu is. E-A-S-E. Is. Bukan is timur tapi is. Apa itu is? Is itu gini loh saudara. Keadaan di mana kita rileks, santai, tidak mau ngotot, tidak mau ngoyo, tidak mau kerja keras, dan berkata, sudahlah, pokoknya ya sebegini-begini aja, tidak usah terlalu kerja keras, enggak usah terlalu ngoyo, enggak usah terlalu repot dengan semuanya, ini sudah baik sekali, pokoknya ya sudahlah, hidup ini pokoknya jalani saja, seperti apa ya terserah, bukan karena beriman, tapi berkata, pokoknya aku nggak mau capek deh, aku nggak mau capek, aku nggak mau kerja keras, aku mau santai, pokoknya nggak sampai mati, nggak sampai telanjang, nggak punya pakaian, hidup ini pokoknya begini aja, kita nikmati apa yang dari Tuhan, tidak usah ngapa-ngapain, pokoknya goal saya adalah menikmati. Dan saya mau beritahu saudara, itu Bet-Sean. Ketika orang akan berkembang, sebenarnya musuh yang dihadapi adalah kebutuhan dan keinginan untuk nyaman dan malas untuk berperang membuka daerah baru. Perasaan bahwa kita sudah tiba di tanah Kanaan dan berkata, ya memang hanya beginilah, mau apa lagi? Itulah Bet-Sean. Kita ini gereja bisa tiba di Bet-Sean. Kalau Anda berkata, kan gedung sudah jadi, tinggal dikit sana sini diberesi, untuk apa lagi? Yang penting sekarang tambahilah bagaimana caranya jemaat, supaya tempat ini segera penuh. Lalu kita suruh ngapain? Gak usah lah yang macam-macam. Pokoknya kebaktian, lu baik-baik saja di rumah, hidupmu nice, engkau sudah nyaman dengan semuanya, nikmati, nggak usah cari-cari yang lain. Itu Bet-Sean. Kalau engkau sudah kerja, uang sudah lumayan, engkau berkata sudahlah, pokoknya hidup ini begini saja, nikmati, makan sehari toh sudah 5 kali, lebih dari cukup. Semuanya juga sudah oke. Buat apa sih cari-cari yang lebih susah?
Yaitu orang-orang muda suruh kerja jumpalitan, kita sudah tua, munduri tua katanya. Mari kita lihat-lihat saja, kita mendoakan sedikit di sana, sedikit di sini, dan saya berkata itu betsean. Engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan jatah penambahan Tuhan dalam hidupmu kalau engkau membiarkan betsean menghalangi langkah saudara. Gereja, kehidupan pribadimu, sekolahmu, kuliahmu, bisnis saudara, karier, pelayanan, semua hidup kita. Setiap kali kita mau berkembang lebih jauh, selalu teriakan untuk berkata, ya rileks sebentar lah, sudah kerja terlalu keras, mari kita diam, kita nikmati Tuhan dengan semua berkatnya, kita enjoy saja, itu betsean. Dan kalau Anda biarkan sikap seperti itu, kita tidak akan kemana-mana. Saudara akan berhenti di level Anda pada hari ini. Tapi kecenderungan seperti ini memang dari dulu munculnya. Coba lihat beberapa bagian firman Tuhan lagi. Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat. Biarkan hari ini firman menjelaskan dirinya lebih banyak. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44. Lukas 4:42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya. Jarang loh saudara, orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi ada kelompok orang yang Alkitab berkata, mereka mencari Tuhan dan mereka menemukannya. Hari ini banyak orang tidak peduli dengan Tuhan. Dan kita tidak pernah berkata, aku mau mencari Tuhan dalam hidupku. Tapi ada kelompok orang yang sebenarnya lumayan. Alkitab berkata mereka mencari Tuhan dan mereka menemukannya. Sebenarnya Tuhan memberikan jaminan buat kita. Cari dan kamu akan menemukannya. Maka hal yang sama berlaku pada orang-orang ini. Mereka mencari Tuhan dan mereka menemukannya. Nah, setelah mereka menemukan Tuhan, apa yang kemudian terjadi? Kalimat berikutnya berkata, dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Mereka berkata, Tuhan Yesus, mari kita having a good time. Mari kita nikmati akan waktu-waktu yang luar biasa. Engkau di sini saja, kami toh terima Engkau. Tidak usah kemana-mana Tuhan. Buat apa Engkau kemana-mana? Engkau bersama dengan kami saja di sini. Mereka mencoba menahan Yesus supaya jangan meninggalkan mereka. Ini betsean saudara. Ada banyak orang Kristen, ada banyak gereja, ada banyak pribadi yang seperti ini. Kan aku sudah punya Yesus. Nah kalau aku punya Yesus enak. Angin badai tidur nyenyak. Kurang makan 5 roti 2 ikan diulang. Kurang anggur, air berubah jadi anggur. Hari Sabat boleh kerja, boleh makan, boleh menikmati. Kalau sakit, dalam nama Yesus oleh bilur Yesus sudah disembuhkan. Kalau mati, bangkit dari antara orang mati. Kan enak dengan Tuhan. Kita hidup berabad-abad lamanya. Setan ora toyan demit, ora ndulit. Karena Yesus bersama dengan kita. Dan itulah kenikmatan yang dicari orang. Makanya Alkitab berkata, mereka mencoba menahan Yesus supaya tidak meninggalkan mereka. Tapi saya beritahu, Anda tidak akan pernah berhasil. Sebab kita punya Tuhan yang selalu bergerak. Ayat berikutnya, apa yang terjadi? Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Lihat, mereka tidak pernah bisa menahan Tuhan supaya jangan meninggalkan mereka. Mereka mau berkata, Yesus, di sini saja. Ini betsean yang luar biasa. Kami bersama dengan Engkau, ini pasangan yang ajaib.
Kelompok ini orang-orang yang cinta engkau, yang suka dengan engkau, tidak akan menyalibkan engkau, tidak akan mengata-ngatai engkau, tidak akan memaki-maki engkau. Kami terima engkau. Sudahlah Tuhan, daripada di luar sana engkau sengsara, tinggallah bersama dengan kami. Kita nikmati semua yang baik di sini selama-lamanya. Bukankah Petrus juga berkata yang sama ketika Tuhan di Gunung Tabor berubah dalam kemuliaan, bertemu dengan Musa dan Elia? Petrus berkata, Tuhan, biarkan kami membuat 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dan dia tidak peduli, di bawah gunung ada seorang ayah yang menderita karena anaknya kerasukan roh, sehingga seringkali dilemparkan ke api anak itu oleh setan. Mereka berkata, itu tidak usah diurusi, biarkan murid yang lain yang urusi. Kita bangun kemah, kita kumpul-kumpul di sini. Ini asik banget di sini. Tidak ada resiko apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Saya beritahu itu Betsean. Dari sebuah titik kalau kita terus seperti itu, saudara akan ditinggal oleh Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berkata, juga kota-kota lain perlu mendengar pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Dan dia pergi meninggalkan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah mereka mau tetap tinggal di Betsean, atau mereka berkata, kalau engkau pergi, aku ikut pergi dengan engkau Tuhan. Dan sebagian besar orang tanpa disadari memilih untuk tidak ikut pergi bersama dengan Tuhan. Orang lebih berkata, toh aku sudah diselamatkan, aku sudah menikmati semuanya, buat apa aku harus beresiko lebih jauh lagi? Dan aku meninggalkan semua kenikmatan yang aku dapatkan hari ini. Kalau kita sebagai gereja bersikap seperti itu, satu hari Tuhan akan pergi berkata, engkau baik-baiklah di sini, aku harus pergi. Anda berkata, kok bisa Pak? Coba buka Lukas pasal yang kelima. Sejujurnya saya kaget membaca akan cerita ini. Maaf, Lukas 15, bukan 5. Lukas 15. Injil Lukas pasal 15. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat yang pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saya mau tanya, kalau mereka mendengarkan Tuhan ini otomatis berubah enggak, saudara? Sejujurnya enggak. Anda tahu bahwa ketika Sakius bertobat, dia undang teman-temannya. Tidak pernah Alkitab berkata, maka habislah pemungut cukai di kota itu karena mereka bertobat semua. Enggak tuh. Aneh ya, orang berdosa suka banget dengerin Tuhan bicara. Kadang-kadang orang berdosa ngeri banget kumpul dengan Anda dan saya. Tapi orang berdosa suka dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab kita lebih mengerikan dari yang punya surga. Kadang-kadang setan pun iri sama kita. Lebih jahat ya dari kita-kita katanya. Saya ketemu dengan satu orang di Amerika, orang Indonesia dengan tipikal roh agamawinya. Saya cerita kita jangkau waria, dia ngomong gini, ya, tapi setelah ikut tuh kebaktian gitu berubah tidak? Ganti pakaian tidak? Saya berkata, wong kowe wis puluhan tahun rak berubah-berubah kayak ngono terus. Hehehe, bener ya? Iyalah, modelmu rak berubah-berubah kok waria kan berubah. Angel. Wong Tuhan wis meh nyerah mbek kowe. Bener katanya gitu. Orang seringkali tidak pernah menyadari siapa dirinya. Ketika ada orang tanda petik yang dia anggap rendah, berubah tidak? Saya berkata, wong kowe Tuhan sampai tobat setengah mati, minta ampun no. Ora iso berubah, modelmu koyo ngene terus. Bener. Bojo kowe tobat mbek aku. Nah, kowe ora iso bertobat, wong kowe khotbah ya ora iso berubah. Orang itu kan berubah. Lumayan lo gedem dengarkan Injil. Ya bener. Makanya kowe bertobat sik iya aku berkata gitu. Atau tak parani nang Amerika lo saya berkata gitu. Enggak juga lah saudara. Tetap cuma nyengenges gitu terus pergi. Makanya Tuhan itu seringkali nyerah sama kita.
Tobat, yang tobat bukan kita, Tuhan yang tobat di hati kita, saudara. Soal kita berkata, ini ada orang-orang yang berdosa suka mendengarkan Yesus. Ada banyak orang berdosa ngeri mendengarkan kita. Wong kita kutuki terus tiap hari. Tapi ini orang-orang suka dengerin Tuhan Yesus. Ajaib sekali. Maka lah selalu ada kelompok kedua toh, kayak koncoku tadi. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Sebenarnya kalau begitu makan dengan Yesus langsung berubah kayak malaikat semua, mereka tidak bersungut-sungut. Ya toh? Setelah makan, keluar, meres orang tetap, saudara. Makanya mereka berkata, wah gawat ini kumpulannya penjahat-penjahat begini, katanya. Lalu mereka merasa benar kan soalnya. Lihat ayat berikutnya. Makanya di gereja itu sebetulnya, Pak, orang gereja kok begini-begini loh. Orang gereja itu justru orang yang sedang berobat. Supaya bisa bertobat. Lah kok penyakitan, Pak? Lawang berobat ya orang loro toh, saya berkata. Makanya kalau Anda mengharapkan orang gereja seperti Yesus semua, salah. Nanti sebentar lagi kayak Yesus semua. Ini lagi berobat, terus bertobat, baru nanti bermartabat hidupnya. Nah itu penting, saudara. Anda mesti ngerti urutannya. Ayat berikutnya. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Nah perhatikan, ini perumpamaan. Saya nggak tahu, kalau Anda tidak dibuka Tuhan, engkau tidak akan pernah ngerti. Saya kaget sekali sebetulnya. Ayat 4, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di garis bawahi padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada seorang ahli Alkitab berkata, kalimat terakhir ini artinya ada 99 orang yang merasa dirinya sudah benar dan merasa tidak perlu bertobat lagi. Nah, sekarang perhatikan saudara. Tuhan punya 100 ekor domba. 99 baik-baik. Oke? Yang satu hilang. Anda mau tungguin yang mana? Sebenarnya semua orang berkata, kenapa aku mesti korbankan yang 99? Aku mencari yang satu. Tapi ini yang terjadi. Kita ini seperti gereja yang 99. Orang-orang Kristen yang sudah bertobat lahir baru ini seperti yang 99. Kita berkata, Tuhan, kita sudah baik-baik loh. Dikandangi saja di sini. Lalu engkau perbaiki kandang kami, perbaiki gizi kami, beri vitamin kepada kami, cabuti semua kutu kami. Ya toh, rawat kami dengan baik. Seminggu sekali bawa kami ke spa. Lalu manicure, pedicure, kuku domba. Itu kami akan nikmati semua yang baik. Dan gak usah kemana-mana Tuhan. Ini bulu kami perlu dikeriting, perlu di rebonding, perlu dicat kuning, hijau, merah, kotak-kotak. Kan asik Tuhan. Tidak usah ngurusi yang lain. Kita nikmati aja semua di sini. Nah Tuhan berkata, oke, kamu mau menikmati. Nah saya beritahu itu Betsean namanya. Tapi aku tidak bisa. Dia berkata, aku mau ke sana. Dan Tuhan pergi. Saudara tahu kenapa banyak gereja kehilangan Tuhan di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah keadaan yang sepertinya tadinya baik, dan tiba-tiba Tuhan tidak ada lagi.
Oleh karena mereka mau berkata, Tuhan kau di sini saja, tidak usah keluar, tidak usah pergi kepada mereka yang terhilang. Orang dan gereja dan pribadi yang suka tinggal di Betsean dan tidak mengerti hati Tuhan, yang selalu ingin keluar ke sana untuk mencari yang terhilang, yang selalu ingin keluar ke sana untuk mengulurkan tangannya, tapi selalu berkata, kami di sini saja, ini sudah enak, ini sudah baik. Anda satu hari akan ditinggal Tuhan. Dan ditinggal di mana, saudara? Di padang gurun, garing, saudara. Bukan ditinggal di padang rumput yang hijau dan di air yang tenang. Yesus berkata, yang 99 ditinggal di padang gurun dan dia pergi, dia cari satu yang hilang. Dan saya mau sampaikan pesan Tuhan pagi hari ini. Kalau gereja ini tidak punya hati untuk mereka yang di luar dan belum diselamatkan dan tidak mau jalan dengan Tuhan keluar, Tuhan berkata, aku tinggalin kamu loh. Kamu akan garing di padang gurun. Kalau engkau punya bisnis dan bisnismu, hatimu bukan untuk jiwa-jiwa dan bukan untuk Injil. Engkau cari uang buat engkau menikmati hidup yang baik sendiri. Engkau mencari uang untuk Betsean, saudara. Satu hari dia akan tinggalkan engkau di padang gurun. Sebab Tuhan akan pergi dengan pengusaha-pengusaha lain yang hatinya untuk Injil dan uangnya untuk Injil, bukan untuk dinikmati di Betseannya sendiri. Dan engkau akan garing. Apapun karier saudara, apakah Anda dalam pelayanan atau Anda sebagai king, sebagai raja-raja, kalau hatimu tidak untuk Injil dan Tuhan, hatimu, uangmu, tenagamu, semuanya tidak ikut jalan dengan Tuhan Yesus, saudara akan termasuk yang 99 ditinggal di padang gurun, garing, saudara. Sekarang saya makin mengerti kenapa ada banyak kelompok, banyak gereja, banyak pengusaha. Awalnya bisa oke banget, di tengah jalan kehilangan Tuhan. Sebab mereka berhenti di Betsean. Mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Mereka ingin nikmati semua yang baik. Nah, Anda berkata, Pak, itu orang-orang kaya, konglomerat, kan tidak cari Tuhan, hidupnya oke. Sebab Anda hanya baca di koran. Mata ini lihat terlalu banyak apa yang di dalam mereka. Saya beritahu saudara, garing. Beberapa mati, konyol banget. Konyol banget. Sebab tidak pernah hatinya buat orang yang terhilang seperti hati Tuhannya. Kita tidak bisa mengikat Tuhan dan berkata, please don't go. Memang ada lagu yang bagus. Jesus, I'll never let you go. But one day he will say, if you don't want me to go, come with me. I'll be with you always. But if you say, please come and stay with us in Betsean, surely he will say, bye-bye. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah membiarkan engkau pergi. Dan Tuhan berkata, kalau engkau tidak mau aku pergi, lebih baik kamu ikut pergi dengan aku. Tapi kalau engkau berpikir, aku suruh tinggal dan muter-muter di kandang dengan engkau, my goodness, he said, no way, bye-bye. Anda boleh kerja apapun, kalau hatimu tidak buat orang yang terhilang dan untuk apa yang Tuhan mau, dan engkau berpikir kau akan cari uang untuk kepentingan dirimu sendiri, dia akan berkata, aku akan cari orang-orang lain yang juga punya bisnis, tapi hati, duitnya, tenaganya buat aku. Kamu baik-baik ya di padang gurun, sampai di surga nanti, sampai di surga nanti,
Bye. Dia jalan pergi. He walks away. Dia pergi. Sebab Tuhan tidak bisa diikat dengan apapun yang kita. Oh Tuhan, kita akan berikan PW, praise and worship yang terbaik. My goodness, dia berkata, di surga malaikat tidak ada yang falas. Oh Tuhan, kami akan berikan lompatan sorak-sorai. Tuhan berkata, malaikat hanya bengong. Tapi satu jiwa diselamatkan. Engkau buat surga geger. Gegermu gak seberapa, nak. Tidak ada yang bisa engkau pamerkan. Oh Tuhan, kami akan ke gereja dengan pakaian yang bagus. Tuhan berkata, malaikatku bercahaya pakaiannya. Engkau bahkan tidak pakai lampu pakaianmu, nak. Gak ada. Kelap-kelapmu bukan berlian. Kocok. Nothing. Kalau kita berpikir, kita bisa tahan Tuhan. Anda salah. Dia pergi. Dan ajaib dibiarkannya. Yang 99 itu. Di padang gurun. Siapa yang jaga, Pak? Ada, kata Yohanes. Penjaga. Dan penjaga ini tidak punya otoritas untuk membawa domba ini keluar. Nanti nunggu Tuhan ingat. Sakno ya, ditilii. Halo, bagaimana? Yuk keluar sebentar jalan-jalan kayak header kita. Ayo melaku-melaku dogi. Balikin lagi. Dogi. Jeng, masuk kandang lagi. Penjaganya orang-orang yang tidak punya otoritas. Hanya ngantuk-ngantuk nunggu nih saudara begitu. Tapi gembala agung pergi. Dan dia jalan dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. Dan dia ulurkan tangan. Dia bawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, hidupmu buat siapa? Itu menentukan apakah engkau di Betsean atau engkau akan ikut jalan dengan Tuhan. Saudara sekalian, ini yang sering kali mendukakan hati Tuhan. Karena kita ternyata tidak kemana-mana. Ayat terakhir. Markus pasal yang ke-16. Atau Markus pasal yang terakhir. Ayat yang ke-20. Markus 16. Ayat yang ke-20. Alkitab berkata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan karena urusan memberitakan Injil ini loh, Anda harus ngerti. Bukan urusan yang lain. Bukan urusan dagang. Urusan memberitakan Injil. Tapi kalau engkau dagang untuk Injil diberitakan, Anda termasuk di dalamnya. Kalau Anda kerja untuk Injil diberitakan, Anda termasuk di dalamnya. Kalau kita bergereja untuk Injil diberitakan, kita termasuk di dalamnya. Saya ulang lagi. Mereka pun pergilah dan memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Bersinergi. Dan meneguhkan garis bawahi. Meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kata meneguhkan itu bahasa aslinya menstabilkan. Hidup Anda dan saya hanya stabil kalau ada mujizat. Mujizat itu menstabilkan hidup kita. Tapi mujizat terjadi ketika Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja ketika Injil diberitakan. Bukan ketika orang menumpuk kekayaan, menumpuk karirnya, menumpuk sesuatu bagi hidupnya sendiri. Jangan salah ngerti. Banyak orang berkata, Pak, kenapa saya nggak terima mujizat? Sebab Tuhan bergerak dalam mujizatnya untuk menstabilkan Anda.
dengan mujizatnya. Kapan itu? Waktu dia kerja. Kapan itu? Waktu Injil diberitakan. Saya mau saksikan buat saudara sampai hari ini, Yesus yang kita layani masih bekerja, tidak nganggur dan ongkang-ongkang seperti yang Anda dan saya pikir. Kita punya rumah singgah di daerah Karanggawang. Ada orang-orang yang kita layani di situ. Saya baru dengar kesaksian minggu lalu dari Sarah. Ada 4 anak remaja putri, bukan orang Kristen sama sekali. Di daerah itu nyaris anak-anak tidak ada yang sekolah sama sekali. Ini di Semarang, bukan di Amerika, bukan di Meksiko. Ini di Semarang, saudara. Baru kejadian minggu lalu. Oleh karena 1 dan 2 hal, orang tua mereka melarang anak-anak ini datang ke rumah singgah. Hari sebelumnya ketika mobil jemputan datang, mereka tidak berani ikut. Karena orang tuanya mungkin jagai di dekat mobil jemputan itu untuk meyakinkan anaknya tidak ikut lagi ke rumah singgah. Tapi satu hari mereka tidak tahan. Mereka berkata, kita mesti datang. Rumah singgah itu kita punya 18 sekarang. Dan minggu depan akan jadi 22. Dari pagi sampai siang atau sore kita didik anak-anak itu pelajaran baca tulis. Dan di situ juga Injil dikenalkan, disentuh dengan kasih Tuhan. Sampai hari ini sudah lebih dari 1000 anak, boleh dibilang yang kita layani tiap kali. Dan Tuhan kerja dengan luar biasa. Bulan ini ada petinju terkenal Indonesia, Chris John akan ulang tahun. Dia akan ulang tahun di tengah-tengah anak rumah singgah. Minggu lalu dia kunjungi salah satu rumah singgah kami. Dan dia minta semua acara anak-anak ini yang atur. Para pejabat akan diundang dan akan pakai gedung gereja kita yang di Permata. Anda bisa mengerti, banyak orang mencoba memberitakan Injil kepada pejabat, nggak bisa. Tapi anak-anak ini akan bersaksi tentang kemurahan Tuhan. 4 anak ini, kurang lebih ceritanya begini, 4 anak ini, dia mau ke rumah singgah. Mobil jemputan sudah lewat. Dia nggak bisa lagi ke sana. Mereka berkata, ayo kita jalan sendiri. Mereka muter lewat jalan lain yang jauh banget. Tidak punya uang untuk naik angkot. Tidak punya apa-apa. Dia jalan di tengah jalan, panasnya luar biasa. Mereka kehausan. Mereka pengen minum. Tapi tidak punya bekal, tidak punya uang. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka ngomong begini, yuk, ini anak-anak rumah singgah bisa punya pengertian istilah rohani yang ajaib. Ayo kita minta roh keberanian dari Tuhan untuk bisa minta minum ke orang dan diberi. Anak-anak ini tidak kenal Yesus sama sekali. Datang beberapa kali, sudah ngerti punya roh, minta roh keberanian. Nanti tiba-tiba waktu mereka ngomong begitu, jarak sekian belas meter, ada seorang pria jualan es. Lalu mereka berkata, yuk minta bapak itu. Dideketi saudara. Yang jual masih muda. Katanya cakep lagi. Belum sampai mereka ngomong. Si penjual es ini nawarkan esnya ke anak-anak ini gratis. Mau nggak minum es? Ditawari. Yang mereka mau kan? Mereka minum. Haus banget. Selesai minum, mereka bilang terima kasih. Ini pria ini juga baik banget lah. Terus jalan lagi mereka. Ya anak-anak biasa toh, cengengesan, lumayan ngombe banyu es. Dan mungkin mereka berkata, cakep-cakep jual es. Jalan, terus jalan. Noleh. Belum puas memandangi ketampanan penjual es mungkin. Noleh, hilang. Hilang. Dan pada waktu hilang, satu suara bergema di hati mereka. Yesus, Yesus, Yesus. Untuk 4 anak ini bisa dengar firman dan diselamatkan.
Yesus rela turun lagi jualan es. Anak ini betul cakep-cakep jualan es. Jangan berkata, kok melarat Pak sekarang Yesus. Dia mau kasih minum anak ini. Dia jualan es. Anda dan saya belum sampai jualan es kan, untuk Injil diberitakan. Sorga dengerin, tidak pernah bisa membuat Yesus nyaman. Never. Saya tahu satu hal. Anda boleh berdebat seperti apa, saya tahu satu hal. Tiap kali keinginannya balik ke dunia. Tiap kali. Buat apa? Menyelamatkan yang dia bisa selamatkan. Sorga gak bisa membuat dia tenang. Never. Saulus didatengin. Dia sudah punya Petrus, dia punya Yohanes, dia punya rasul-rasul. Dia datengin sendiri. Dan dia ngomong, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sorga, sampai detik ini tidak bisa membuat dia nyaman. Dia baru nyaman setelah semua anak-anaknya dikumpulkan bersama dengan dia. Saya punya teman, dia pada waktu itu kerja di Singapura bisnis. Kerusuhan Mei meledak. Orang semua lari ke Singapura. Dia nekat balik Indonesia. Orang semua cari ke sana. Dia balik ke Jakarta. Why? Yang dia cintai tinggal di kota itu. Dia mau bawa pulang. Dia mau bawa pergi. Anda pikir Yesus tiap hari cuma tertawa dengan malaikat? You know why? Kenapa ada orang-orang yang belum mati pun diangkat-angkat ke surga? Sebab artinya cinta kita luar biasa. Kalau surga tidak bisa menghentikan dia, itulah sebabnya sejak 2000 tahun lalu dia teriak, aku datang segera. Lalu orang berkata, mana orang teko-teko? Anda tidak tahu hatinya. Kalau orang lagi harus pisah dengan seseorang yang dia tidak mau pisah, apa yang dia katakan? Aku balik kok, aku cepat balik, aku balik kok. Padahal mungkin dia tahu butuh 2-3 bulan, tapi dia yakinkan, aku balik. Teriakan jeritanya berkata, I'm coming soon. Itu yang membuat Anda harus tahu, sorga tidak bisa membuat dia nyaman. Dia ikuti persis semua kejadian yang menimpa Anda dan saya. Tapi dia juga lihat orang-orang yang terhilang di luar sana, yang tidak pernah dengar berita Injil. Kalau Anda tidak mau ditinggal Tuhan, keluar dengan dia. Mesbah keluarga, kalau Anda hanya ngumpul, garing. Saya berdoa tiap mesbah keluarga adopsi 1 rumah singgah. Kami baru punya 18, akan 22. Kita punya 300 mesbah keluarga. Harusnya bulan depan ini kita bisa punya 300 rumah singgah. Kalau tiap MK bukan cuma ngumpul. Di Jakarta ada grup bagus, full worshiper. Ya? Apa namanya? Tapi ada banyak orang yang full gossiper. Bagus, garing. Kalau MK ini kumpul. Tuhan berkata, capek deh, dia pergi. Believe me, garing. Berapa banyak MK kita garing hari ini? Sama Anda berbuat apa-apa.
Adopsi satu. Buat satu rumah singgah. Ngomong kerayon. Atur dengan Sarah itu. Cari orangnya. Giliran ngajari anak-anak. Cari orang-orang muda di sekitar kita. Ayo bantu kami. Satu MK, satu rumah singgah. Dalam sekejap ini. Anda tahu kalau satu rumah singgah itu kira-kira 50 orang. Saya pakai angka minimal. Kalau kita buat 300 rumah singgah, Anda tahu berapa? 15.000 anak, saudara. Nggak main-main ini. Nggak muat ini. 15.000. Kalau kita hanya muter. Garing. Kalau Anda belajar keluar, Tuhan akan turut kerja. Di situ mujizatnya akan terjadi. Lihat nanti kalau dalam bisnismu, dalam kerjaanmu, dalam kariermu berubah. Karena ada Tuhan yang turut bekerja. Dan hidupmu distabilkan. Kau tidak akan goyang. Solid. Karena Tuhan turut bekerja dan meneguhkan, menstabilkan dengan tanda dan mujizat. Amin, saudara. Tutup Alkitabmu. Minggu depan kita teruskan lagi. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari berdiri sama-sama. You raise me, kau angkatku. Biar Tuhan bawa kita naik. Bukan hanya hidup dengan apa yang kita mau. Biarkan Tuhan bawa kita naik.